Selain membahas kuis kita kemarin, saya ingin melakukan sedikit review terkait beberapa topik yang sudah kita pelajari di sebelum UTS gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan juga sebagai bahan kalian belajar untuk mempersiapkan UTS. Ya, beberapa topik ini sebenarnya detailnya bisa kalian lihat di slide yang sudah ada di CIS ya. Nah, pertama saya mau bahas soal Java class atau objek. Jadi ada perbedaan antara kelas dan objek. Jadi jangan salah membedakan mana yang kelas, mana yang objek. Kelas itu adalah blueprint, cetakan untuk membuat si objeknya, gitu ya. Jadi jangan kebalik. Nah, di dalam kelas ini nanti akan ada juga yang namanya atribut dan juga method. Atribut bicara soal cirinya, karakteristiknya. Metode bicara soal saya bisa lakukan apa, gitu ya. Jadi contohnya ini ada di sebuah kelas, nama kelasnya adalah kelas main. Kalian bisa dilihat di sini ya, ada public class main, artinya sebuah kelas dengan nama main. Kalau saya set di sini public, artinya nama filenya juga akan sama gitu, main.java. Jadi ketika ada sebuah kelas di set dia public, maka nama kelasnya harus sama dengan nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Ketika itu tidak sama akan terjadi error gitu. Di sini ada sebuah variabel, perhatikan bagaimana cara kalian mengeset dan mendeklarasikan sebuah variabel gitu ya. Dan perlu diperhatikan Java ini sifatnya case sensitive. Akan beda artinya dengan integer saya buat i-nya huruf kecil dengan i huruf besar gitu. Oke. Sekarang kita bahas kelas atribut ya. Kelas atribut itu atau variabel gitu ya, bisa memiliki tipe data yang beraneka ragam. Jadi ada tipe data yang primitif, ada yang tidak primitif gitu. Cari mana yang jenisnya termasuk primitif, mana yang tidak primitif. Itu ada di slide. Nah, di sini ada dua variabel X dan Y yang diset nilainya 5 dan 3. Ya. Nah, bagaimana caranya saya ketika ingin mengakses mengakses nilai dari variabel? Gitu ya. Coba lihat di sini ada sebuah kelas di mana di kelas ini ada variabel X dengan nilai 5. Cara untuk mengakses nilai 5 ini adalah dengan melakukan instansiasi terlebih dahulu. Ini namanya akses instant variable, gitu ya. Bagaimana caranya adalah dengan melakukan instansiasi. Instansiasi adalah konstruksi untuk membuat objek, ya. Caranya adalah tuliskan nama kelasnya, nama objeknya, kemudian ada keyword new dan diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian untuk memanggil variabel ini adalah kalian tuliskan nama objeknya. Di sini nama objeknya adalah my object gitu ya. .x. X itu kalau kita lihat dia merefer ke 5. Sehingga kalau di print kita hasilnya akan menghasilkan adalah nilainya 5 gitu ya. Nah, selain kalau tadi kalian mengakses ini kita bisa memodifikasi nilai juga gitu ya, nilai dari sebuah variabel. Di sini sudah sudah dideklarasikan sebuah variabel dengan nama variabelnya X, tetapi belum ada nilainya. Nah, kalian bisa assign nilainya itu dengan cara kalian lakukan instansiasi seperti yang di awal, sama seperti yang ketika kalian memanggil. Kemudian untuk mengeset nilainya sama my object, ini nama objeknya, .x, kemudian kalian set nilainya, kalian assign nilainya berapa. Gitu. Untuk memanggilnya sama. Untuk memanggilnya tuliskan nama objeknya nama variabelnya apa. Gitu. Oke. Sekarang kita bicara soal kelas method ya. Jadi method itu bicara soal apa yang bisa kalian lakukan. Apa yang bisa maksudnya objek lakukan gitu ya. Di sini ada sebuah kelas dengan nama metodenya my method. Dan diikuti dengan modifier. Apakah harus statik? Tidak. Jadi bisa kalian gunakan yang lain gitu ya. Tapi di kasus ini dia menggunakan modifiernya statik.
Nah, ada perbedaan ketika modifiernya berbeda. Di sini modifiernya adalah static. Kalau modifiernya static, kalian bisa langsung panggil. Cara memanggilnya, tuliskan langsung nama metodenya apa. Di sini ada nama, kalian bisa lihat di sini ada metodnya my method ya. Karena ini static, jadi kalian bisa panggil. Cara memanggilnya adalah tuliskan nama metodenya, jangan lupa untuk menuliskan buka kurung, tutup kurung apa. Akan jadi berbeda ketika ini di set public. Kalau public, kalian harus instansiasi dulu. Kemudian ada objeknya, dot, nama metodenya apa. Itu kalau dia yang public. Gitu ya. Oke. Nah, di Java itu ada yang namanya konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah metode yang spesial yang kalian gunakan untuk menginisialisasi objek. Jadi objek ya yang diinisialisasi, bukan metode dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan si konstruktor ini untuk men-set nilai awal di objek atribut itu, gitu ya. Ini adalah contohnya. Coba kalian lihat contoh pembuatan sebuah konstruktor. Ada sebuah kelas, nama kelasnya kelas main, kemudian ada konstruktor. Nah, konstruktor ini namanya harus sama ya dengan nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya adalah main, konstruktornya juga namanya main, ya. Di sini di set bahwa di kelas main ini ada sebuah atribut, nama atributnya X dengan tipe data integer gitu ya. Nah, di bagian konstruktornya ini X sama dengan 5. Nah, di sini bagian ketika kalian ingin mengeset nilai awal dari sebuah kelas atribut. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya konstruktor ya. Kemudian ketika kalian ingin mengeprint sama ya, ketika mengeprint kalian lakukan instansiasi, kemudian untuk ngeprintnya kalian panggil dengan menggunakan nama objeknya, kemudian dot nama variabelnya apa. Maka yang dihasilkan adalah 5, karena tadi sudah di-set nilainya di konstruktornya. X-nya sama dengan 5. Begitu ya. Nah, kalau kita bicara konstruktor ada nanti, coba kalian cari tahu dengan penggunaan, mungkin kalian juga sudah gunakan ya, gitu, penggunaan super. Apa yang bagaimana sih penggunaan super gitu ya. Ada keyword namanya keyword super. Nah, sekarang bicara modifier. Oke. Modifier itu ada access modifier, ada non access modifier. Kalau access modifier ada yang public, ada yang default. Ini untuk kelas ya. Perhatikan untuk kelas. Sedangkan kalau untuk atribut, metode atau konstruktor dia bisa public, private, default dan protected. Ya, masing-masing keempat modifier ini, akses modifier ini ada peruntukannya. Kalian cari tahu apa public, private, default, protected apa gitu. Sedangkan untuk non access modifier ini untuk kelas kita bisa pakai final, bisa pakai abstract gitu ya. Sedangkan untuk atribut dan metode ada beberapa jenis dan sama seperti access modifier, yang non access modifier ini juga ada peruntukannya masing-masing gitu. Selanjutnya kita bicara Java Inheritance. Ya, Java Inheritance ini kita di awal sewaktu belajar object oriented dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip utama di mana salah satunya adalah inheritance. Yang lain apa? Polymorphism, encapsulation, kemudian abstraction, ya kan? Ini salah satunya inheritance. Nah, inheritance ini adalah kalau kalian bicara inheritance ada bicara subclass dengan superclass. Subclass itu anaknya, si superclass itu adalah bapaknya, parent-nya gitu. Jadi di sini ada penurunan sifat. Sifat yang dimaksud di sini adalah bisa jadi atribut, bisa jadi method yang diturunkan dari bapak ke anaknya. Nah, kalau kalian menggunakan inheritance di sebuah program, itu ditandai dengan penggunaan kata kunci extends ya. Jadi kalau misalnya ada kelas ya, kelas karyawan extends person, yang menjadi superclass di sana adalah si personnya. Sedangkan karyawan ini adalah subclassnya gitu ya.
Jadi perhatikan nanti bagaimana ya, mana yang menjadi superclass, mana yang menjadi subclassnya, bagaimana menurunkan atribut atau metode dari superclassnya ke subclassnya gimana, gitu ya. Prinsip lainnya yang ada di object oriented adalah polymorphism. Polymorphism ini adalah memungkinkan ya kalau objek ini banyak bentukannya. Ya, kalau kita di polymorphism ini nanti kalian akan mengenal ada konsep-konsep overloading dan overriding. Apa bedanya? Ini juga sudah pernah diajarkan dan juga kalian implementasikan di praktikum. Ya, apa yang membedakan? Mana konsep yang namanya sama tapi method signature-nya beda gitu ya. Itu apa namanya? Apakah overriding atau overloading? Oke. Nah, selanjutnya ada abstrak ya. Ini kita juga belajar salah satu dari prinsip object oriented. Ada abstrak kelas dan juga abstrak method. Intinya adalah kalau kita bicara abstraction ini, kalian ingin menyembunyikan lah. Jadi detail-detail itu tidak ada. Jadi yang ditunjukkan itu adalah informasi-informasi yang penting saja gitu ya. Nah, abstraction ini bisa bicara lewat abstrak kelas, interface, ya kalian udah belajar juga. Nah, abstrak ini termasuk non-access modifier yang sudah kita pelajari tadi ya. Bisa kalian gunakan untuk kelas juga untuk method. Kalau untuk abstrak kelas ya, abstrak kelas ini adalah kelas yang restricted. Jadi tidak bisa digunakan untuk menginstansiasi objek. Ya. Kalau abstrak method, nah abstrak method ini hanya bisa digunakan di abstrak kelas dan tidak memiliki body, jadi nggak ada isinya. Oke. Contohnya di bagian bawah kalian bisa lihat ada sebuah kelas ya. Dan kelas ini didefinisikan sebagai abstrak kelas. Dari mana kita tahu? Karena di depan nama kelasnya ada kata abstrak. Artinya ini adalah sebuah kelas abstrak. Animal ini adalah kelas abstrak, gitu ya. Kemudian ada public abstract void. Perhatikan, tadi saya sudah jelaskan, kalau dia jenisnya abstract method, ada tulisan abstrak dan tidak ada isinya. Makanya kalian bisa lihat kan di sini hanya dituliskan saja public abstract void animal sound, tapi kita nggak tahu isinya apa sebenarnya, ya kan? Nah, selain abstract method di dalam abstract class itu bisa kalian buat lagi yang regular method. Regular method itu ya seperti biasa, kalian buat nama metodnya apa, terus isinya apa, ya. Contohnya di sini ada sebuah method namanya method sleep. Di dalam method sleep itu dia mau ngeprint gitu ya. Jadi dia ngeprint. Jadi boleh nggak begitu? Boleh, gitu ya. Itu terkait dengan abstraction. Oke, saya rasa cukup sekian ya review dari saya terkait beberapa topik yang kita pelajari di sepanjang sebelum UTS gitu ya. Tolong nanti kalian pelajari lagi lebih lanjut bagaimana penggunaan setiap konsep-konsep yang ada di object oriented, latihan-latihan kalian, sehingga nanti ketika ada ujian di UTS gitu ya, kalian nggak mengalami kesulitan yang banyak gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk review. Kalian bisa lanjutkan dengan belajar mandiri. Oke, selamat menjelang UTS. Semoga UTS-nya menghasilkan yang baik gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.